Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sanatur Rahmah dari Prodi Matematika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang mengenai penerapan model matematika untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan Indonesia di era new normal. COVID-19 Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 atau yang dikenal juga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ditemukan pertama di Wuhan pada Desember 2019. Coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nyatanya, penambahan kasus positif virus corona tidak linier, tapi eksponensial. Artinya bukan dari 2 ke 4 ke 6, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Di negara Indonesia ada 52.812 kasus. Sembuh 21.909 orang dan yang meninggal 2.720 orang. Kasus positif COVID-19 di negara Indonesia terus mengalami lonjakan. Mulai bulan Juni 2020, Indonesia sudah new normal. Pengertian new normal adalah melakukan aktivitas seperti kehidupan pada umumnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuat model matematika dari masalah tersebut supaya tidak terjadi penyebaran virus. Dalam GAIME 2016, pemodelan matematika adalah proses yang menggunakan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi, atau memberi wawasan tentang fenomena dunia nyata. Dalam GAIME 2016, proses pembuatan model matematika mencakup sejumlah langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah menjadi lebih baik dalam mengetahui dan memahami. Yang B, membuat asumsi dan mengidentifikasi variabel untuk mendapat versi ideal pertanyaan aslinya. Yang C, melakukan matematika, termasuk perhitungan pemecahan masalah di sekitar pertanyaan ideal. Yang terakhir, menganalisis dan menilai solusi, termasuk apakah hasilnya dari menerjemahkan kembali ke masalah asli, masuk akal, dan dapat diterima. Hasil dan pembahasan. Setelah pengumpulan data kasus COVID-19, penelitian ini berhasil membuat model matematika untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Deskripsi model matematika dapat dilihat sebagai berikut. NH, yaitu jumlah kasus positif COVID-19 per hari. Yang P, yaitu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Yang R, yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan delta NH, yaitu jumlah perubahan kasus per hari. Yang mana rumusnya sebagai berikut. Jumlah perubahan kasus per hari yaitu delta NH sama dengan NH kali P kali R. Lalu NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali P dikali R. NH plus 1 sama dengan dalam kurung 1 plus R kali NH plus 1 sama dengan dalam kurung 1 plus P kali R tutup kurung dikali NH. Lalu NH plus 1 sama dengan jumlah orang positif di hari ke-1. NH plus 2 sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali P pangkat 2 dikali NH, dan seterusnya. Yang mana rumusnya adalah NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P tutup kurung pangkat X dikali NH. Model matematika telah didapat dari masalah nyata COVID-19. Jika NH masuk ke sektor pendidikan, maka bahaya mengancam di sektor pendidikan. P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID. P harus bernilai sekecil mungkin, yaitu dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, pola hidup sehat, dan lain-lain. R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. R sama dengan 0 ketika orang melakukan stay home, work from home, dan social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan dari rumah, adapun jika aktivitas di luar tetap jaga jarak. Nilai NH, P, dan R semua itu tergantung pada pijakan
lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kebijakan yang sangat ketat akan hal tersebut, maka NH sama dengan 0. Ketika NH sama dengan 0, tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19. Misalkan NH sama dengan 0, NH sama dengan 1, dan masuk ke sektor pendidikan, maka hal ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Rata-rata orang yang bertemu NH di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang, atau R sama dengan 10, serta mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya tidak pakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, maupun hand sanitizer. Maka peluang terkena virus sangat besar. Dengan asumsi tersebut, maka didapatkan NH sama dengan 1, R-nya sama dengan 10, P-nya sama dengan 0,5, delta NH sama dengan NH dikali P dikali R, yaitu sama dengan 1 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 di sektor pendidikan 5 orang per harinya. Berikut adalah prediksi untuk hari kelima dengan menggunakan model berikut. NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali P tutup kurung pangkat X dikali NH, yaitu sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 10 dikali 0,5 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 3126. Diprediksi 3126 orang terkena COVID-19 di sektor pendidikan. Jika hal tersebut terjadi, maka kondisi pendidikan di Indonesia sangat buruk. Itu baru hari kelima. Bagaimana untuk hari ke-10, hari ke-20, atau hari ke-30? Pasti akan bertambah banyak. Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi pasien COVID-19, misalnya alat cek suhu, dan juga menyiapkan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, NH tetap bernilai 0 di sektor pendidikan. Kebijakan berikutnya, semua warga di sektor pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan lain-lain, dan mewajibkan semua aktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Kesimpulannya, jadi model matematika NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P tutup kurung pangkat X dikali NH yang merupakan representasi dari masalah nyata dapat diterapkan di sektor pendidikan. NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali P tutup kurung pangkat X NH sama dengan 0. Ketika kebijakan di sektor pendidikan sangat ketat akan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19. Sebaliknya, jika tidak adanya kebijakan yang ketat dalam kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19 di sektor pendidikan, maka NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali P tutup kurung pangkat X dikali NH akan bernilai sangat besar dan keadaan semakin memburuk. Model matematika ini dapat diterapkan di sektor pendidikan dengan mengusahakan nilai NH, R, dan P sama dengan atau mendekati 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.